bahwa kita harus ikut apa? Aturan. Dan beliau sangat ya mau ikuti aturan. Jadi terima kasih atas nama Jane dan Danny, mau menyampaikan terima kasih kepada jemaat apa? Pal 2 dikoordinir oleh pendeta Bakulu ya. Karena siang atau sore nanti. Sore jam berapa baptisannya? Di mana baptisannya? Di Hotel Sahid. Ya, sore akan ada baptisan. Baik, itulah sebabnya kami sebenarnya saudara ketua Roni yang mau berkhotbah. Ya toh? Tapi akhirnya saudara Roni Matindas Cangkokan yang mau bicara. Jadi saya mau bicara atas nama Roni Matindas. Ya toh? Dan saudara-saudaraku, waktu pendeta Bakulu bilang sama saya, pendeta tolong berikan semangat kepada jemaat Pal 2 karena besok mau mengadakan apa? KKR. Lalu saya berdoa, Tuhan, apa yang saya mau supaya kita semua renungkan bersama, supaya besok malam dan seterusnya benar-benar jemaat ini akan semuanya semuanya tergabung atau semuanya tidak ada yang ketinggalan untuk bekerja bagi siapa? Bagi Tuhan. Jadi judulnya ini, berjuang dalam perjuangan. Nah, definisi berjuang dan definisi perjuangan ya. Menurut kamus bahasa Indonesia, berjuang ialah arti satu berlaga. Ini bahasa Indonesia. Kedua, memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga. Berperang. Berkelahi. Ya. Lalu arti dari perjuangan. Aku beda, hampir sama Jo. Perjuangan ialah perkelahian atau merebut sesuatu. Lalu peperangan menurut kamus bahasa Indonesia. Lalu sekarang bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya saya lihat itu struggle. Struggle atau artinya yang satu artinya a fight. A fight itu apa? Berkelahi, ya, berkelahi atau berkelahi. A contest, ya, kita orang sudah tahu bahasa Indonesia itu contest. Itu bahasa Indonesia juga ya, contest. Apa itu namanya ya? Contest artinya baku apa namanya? Bertanding ya atau apa? Ya, lomba. Lomba. Nah, itu struggle. Kedua, a great effort. Jadi suatu usaha yang apa? Usaha yang besar. An attempt to overcome difficulties. Suatu usaha untuk apa? Mengalahkan kesukaran. Itu artinya struggle. Jadi saudara-saudaraku, bagi Anda, bagi jemaat, bagi kita semua, jemaat Pal 2, ya, besok saudara akan berjuang dalam perjuangan. Artinya, saya ambil kesimpulan, dibilang di sini kita mesti apa? Memperebutkan sesuatu dengan mengadu apa? Mengadu tenaga, berperang. Tapi sebentar bukan berperang jasmani, ya. Sebentar kita akan lihat ayat-ayatnya, ya. Seterusnya. Kenapa? Dasar ayatnya ini Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita sudah baca itu ayat tema. Apa Tuhan bilang? Pergi, jadikan sekalian bangsa itu apa? Muridku. Dan untuk menjadikan semua bangsa itu murid, itu membutuhkan apa? Tenaga, membutuhkan perjuangan. Jangan lupa, itu membutuhkan usaha. Ya, a great effort. Satu usaha yang apa? Besar. Lalu Markus 16 ayat 15 sama juga. Pergi ke seluruh dunia,
beritakan apa? Injil. Ya. Dan di dalam memberitakan Injil yang saudara akan lakukan besok, ya, ingat, kita berjuang. Dan perhatikan ini ayat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan saudara besok, ya, kita berjuang dalam perjuangan besok, bukan melawan siapa? Ya, bukan melawan pemerintah. Enggak, sekarang ini. Yang saya masukkan ini terakhir. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di apa? Di udara. Jadi jangan berpikir bahwa besok apabila kita menjalankan pekerjaan Tuhan, ya, berjuang dalam perjuangan Injil, lantas tidak ada tantangan, enak-enak, tidak. Nah, kita sama tahu, ya, dalam perjuangan yang kita sudah ambil tekad mulai besok, itu untuk memenangkan jiwa. Iya kan? Sebagaimana dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadikan sekalian bangsa itu apa? Murid. Dan dalam menjadikan sekalian bangsa itu murid, itu luar biasa. Nyonya White katakan ini dia. Saving soul is a work of supreme important. Iya tak? Menyelamatkan jiwa adalah pekerjaan yang agung dan terpenting. Jadi, saudara-saudaraku, pekerjaan yang Anda kerjakan besok, berjuang dalam perjuangan Injil, itu menyelamatkan jiwa. Dan apa? Nyonya White bilang, itu pekerjaan yang apa? Yang agung, yang terpenting. Yang agung, menyelamatkan jiwa. Luar biasa, ya. Jadi itu bukan pekerjaan basa-basi saja, bukan pekerjaan biasa-biasa, bukan cuma pekerjaan untuk mencapai sesuatu yang umpamanya mengejar jabatan, mengejar satu posisi, mengejar sesuatu yang dapat pada akhirnya itu akan hanya hilang sementara, ya. Terus Yesus katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat apa? Bekerja. Itu perintah Yesus. Ya, besok, tapi sebenarnya bukan besok, sudah mulai sekarang kan? Sudah mulai sekarang. Sudah dinyatakan buktinya sebentar akan ada yang mau dibaptis. Ya, itu karena doa saudara. Kenapa Denny mau dibaptis di sini? Itu saya yakin itu karena doa saudara. Nah, pekerjaan Tuhan yang terpenting dan agung. Perhatikan ini, sesuai dengan apa yang Nyonya bilang, itu menyelamatkan jiwa saya, jiwa Anda, dan apa? Orang lain. Itu pekerjaan yang agung. Tapi kalau hanya saudara mengerjakan pekerjaan untuk keselamatan diri saja saudara, ingat di pelajaran sekolah sahabat tadi. Ya, itu pekerjaan setan, itu pekerjaan bukan menyelamatkan dia. Dia cuma pekerjaan setan untuk kepentingan dirinya sendiri saja, titik. Ya, tapi untuk kita dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, menyelamatkan jiwa, itu menyelamatkan diri saya dan Anda sendiri. Ya, orang lain. Seterusnya, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Perhatikan ini kata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Di dalam perjuangan pekabaran Injil untuk menyelamatkan jiwa, ya, itu membutuhkan apa? Membutuhkan usaha dan perjuangan itu melalui pintu yang apa? Sesak. Ya, jangan berpikir Anda mulai besok malam
lantas pekerjaan yang Anda kerjakan itu enak, pasti tahan apa? Tahan mata. Selain tahan mata apalagi? Berkorban. Ya, selain berkorban apalagi? Bisa dapat tantangan. Ya, saudara, waktu ini kesaksian, waktu pendeta Mark Finley bikin KKR, saya tiap malam pergi, berusaha untuk supaya bukan cuma saya yang ikut Tuhan, melainkan tetangga saya. Nah, itulah sebabnya saya meminta doakan ya. Tetangga saya, mereka sudah berdiri waktu bikin panggilan, sudah berdiri 2 kali berdiri. Tapi waktu mau baptisan, akhirnya dia kirim SMS. Pendeta, sama jotorang. Berbakti hari Minggu dan berbakti hari Sabat itu sama. Yang penting menyembah Tuhan. Saya pikir itu apa? Itu tentu saja dia dihalangi oleh musuh yang kita apa? Musuhi. Itulah sebabnya saya juga mau ambil tekad ya pendeta. Mulai besok kita mau bawa lagi dia. Keluarga ini. Dan doakan. Supaya ini memang itu kita berjuang dalam pintu yang apa? Pintu yang sesak. Bukan pintu lebar. Sebab pekabaran yang kita berikan itu sesak. Ya. Tidak seperti di gereja yang lain. Gereja yang lain apa dibetak itu dibokok. Iya tak? Saya sudah sampaikan kemarin sama Denny. Ada unclean food dan ada clean food. Sudah kan? So kasih tahu. You understand the unclean food according to Imamat 11 ya. Nah, tapi si Jane sudah kasih tahu dia. Iya. Dan itu memang sesak karena saya sudah alami. Dulu gantang saya tubir. Iya. Tetapi sesudah membaca firman Tuhan, oke, sesak memang, tetapi itulah jalan Tuhan. Berjuang melalui pintu yang apa? Sesak. Jangan lupa perjuangan Anda. Ya, itu punya apa? Halangan. Itu punya hal-hal yang memang berat. Tetapi nanti sebentar kita akan lihat ayat penghiburan buat kita semua. Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Memang kalau saya ingat yang lalu, saudara-saudaraku, saya oleh pertolongan Tuhan, puji Tuhan, saya sekarang sudah hidup di tahun apa ya? Tahun bonus. Saya sudah 71 sekarang. Sampai sekarang masih bekerja menjadi pesuruh di rumah sakit. Menjadi minta-minta di rumah sakit. Saya ini pekerjaan saya minta-minta. Iya. Tapi saya tidak khawatir, saya tidak susah walaupun disebut minta-minta. Ya, saya pekerjaan saya filantropi. Dan pernah saya hubungi satu orang. Ya, saya hubungi satu orang untuk meminta. Apa dia bilang sama saya? Pendeta Lego, kita ini bukan bank. Kita ini bukan bank. Apa maksudnya? Itu satu hal yang waktu saya dengar itu, saya terus berdoa, Tuhan ampunilah itu orang. Ya, sebab saya mau minta ini buat Tuhan, bukan buat saya. Karena dari dulu sampai sekarang, ya sebagai pendeta, saya tidak pernah meminta orang kasih akan doi kita, kasih akan ini pak kita, tidak pernah. Karena bagaimanapun saya tahu Tuhan akan, kalau saya butuh sesuatu, Tuhan akan berikan pada waktunya. Saudaraku, memang kalau bagi pengalaman, seperti Rasul Paulus bilang, kamu banyak menderita batin. Ya, oleh karena kamu bertahan dalam apa? Perjuangan yang apa? Yang berat. Dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, kalau saya ingat, memang berat. Yang aja tidur, toh?
melawat sana sini, diejek, difitnah, macam-macam. Ya, tapi memang begitulah kita. Kita mesti alami itu dalam perjuangan kita ini untuk mempertahankan supaya kita selamat dan orang lain selamat. Ya, karena kenapa itu perjuangan berat? Ingat Yesus. Ingat Yesus. Kenapa kita harus ingat Yesus? Bagaimana perjuangannya untuk menebus saudara dan saya. Bayangkan dia tinggalkan apa? Yesus tinggalkan sorga. Bagaimana itu sorga? Ya, dia datang lahir di mana? Apakah dia lahir di rumah sakit yang terkenal? Ya, dia lahir kasihan di mana? Di kandang yang bobo harum wangi luar biasa. Tahu? Ya. Sampai sesudah dia lahir dengan hina, dia mati dengan hina. Ya. Kenapa? Dia berjuang. Perjuangannya itu berat. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Dan puji Tuhan, karena dia telah melalui perjuangan yang berat, maka kita ada jaminan untuk hidup yang kekal. Demikian pun saudara-saudaraku, kalau kita sudah menyadari, kita menginsafi, Yesus sudah selamatkan kita dengan perjuangan yang berat, kita juga harus berjuang dalam perjuangan yang berat. Dan harap saudaraku, mulai besok tidak ada yang ketinggalan di mana itu? MJP. Ya. Harap besok Anda turun dari rumah seorang, masuk di mana? Masuk di ruangan itu sudah berapa orang? Ya. Harap ya, kalau saudara benar-benar mengisafi, menyadari bahwa saudara harus berjuang dalam perjuangan iman supaya mendapatkan hidup yang kekal bersama orang lain, bersama sesama kita, maka harus terlibat dalam pekerjaan ini. Dan saya mengharapkan, saya doakan supaya kalau saudara turun dari rumah seorang diri, masuk di apa itu? Gedung apa itu ya? Di MJP, masuk sudah 2 orang. Apa maksudnya? Karena ada satu, saya masih ingat sekali, ini ada kongres AB, ada satu pendeta yang bersaksi. Waktu dia dengar ini anggota bekerja ini, bahwa dia harus bekerja, berjuang untuk keselamatan orang lain. Lalu dia berkata dalam dirinya, kita ini tidak ada talenta, kita tidak ada kesanggupan. Bagaimana ini dia? Tapi selalu hatinya, pergi lawat, pergi melawat, bawa jiwa ke KKR. Akhirnya, ya aduh tidak ada, saya tidak ada kesanggupan. Melawat pembicara pun saya tidak ada. Tapi akhirnya di hatinya saya selalu ingat ini kesaksian dari seorang pemimpin anggota bekerja sedunia pada tahun 80. Dia bilang begini, dia ceritakan, ada seorang dan ini real, ya ini memang kesaksian nyata. Ini orang ini akhirnya karena di hatinya selalu didorong bekerja, berjuang dalam pekabaran Injil. Akhirnya dia ambil tekad, oh kita mau pilawat itu rumah sana. Tapi waktu dia pergi, dalam hatinya dia bilang, mudah-mudahan tidak ada orang. Ya, dia berjalan menuju, dalam hati kecilnya, mudah-mudahan tidak ada orang. Sebab kalau ada orang, apa yang saya mau bicara? Dan benar dia pergi. Ini kesaksian sungguh, saya ini terang tidak pernah hilang itu. Karena juga itu saya sudah lakukan. Dia pergi. Tiap melangkah, mudah-mudahan tidak ada orang. Mudah-mudahan tidak ada orang. Sampai di rumah, dia ketuk, mudah-mudahan tidak ada orang. Ketuk 2 kali, mudah-mudahan tidak ada orang. Ketiga kali, akhirnya dia dengar, ada cek, ada langkah datang. Saudaraku, waktu dibuka pintunya, itu nyonya itu katakan, ada apa kamu datang di sini? Dia tidak tahu mau bicara apa. Lalu itu nyonya itu katakan, Anda sudah selamatkan kami. Lalu dia bilang masuk.
Kamu tahu, kami sudah siap mau minum racun. Suami saya sudah tinggalkan saya bertahun-tahun. 3 anak. Kami sudah sepakat mau minum racun sekaligus, mati sekaligus. Tapi kamu, saya yakin, ini ibu ini katakan, kamu, saya yakin Tuhan suruh kamu untuk datang selamatkan saya. Lalu sesudah itu orang itu dia bilang begini. Oh begitu, begini, pendek saja. Sebentar malam ada KKR datang ya. Dan akhirnya keluarga itu datang dan seluruhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini kuasa Tuhan. Dalam pelayanan, dalam berjuang, dalam perjuangan iman, ada saja yang Anda akan alami. Oh, kalau saya mau bersaksi bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana bekerja buat Tuhan, memang itu membutuhkan apa? Usaha yang apa? Usaha yang besar. Ya, memang membutuhkan tenaga, membutuhkan iman yang teguh. Dan kalau kita benar-benar lakukan itu, pasti perjuangan kita itu akan apa? Berhasil. 1 Timotius 1 ayat 18. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang apa? Yang murni. Kalau kita benar-benar berjuang dalam pekabaran Injil, engkau memperjuangkan perjuangan yang apa? Yang baik. Apa yang kita lakukan besok itu perjuangan yang apa? Yang baik. Bukan perjuangan yang asal-asal. Asal. Dengan apa? Dengan iman. Asal dengan iman. Saya sendiri waktu pendeta Mark Finley bikin KKR, saya ada jiwa. Betul. Padahal sebelumnya, apalah saya. Tapi sesudah itu, puji Tuhan. Dengan iman, dapat melihat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Seterusnya, pekabaran Injil atau KKR yang Anda lakukan besok adalah perjuangan yang apa? Perjuangan yang baik. Itu bukan cuma perjuangan asal-asal, ya. Jadi itulah sebabnya kita semua yang ada di sini harap ya Pendeta Jeffrey, semua yang ada di sini besok ada di sana. Tapi kalau semua yang ada di sini setengah yang di sana, cilaka 13. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tak berjuang secara apa? Duniawi. Perjuangan kita besok bukan perjuangan PDI Perjuangan. Iya toh? Perjuangan kita besok itu perjuangan bukan secara apa? Duniawi. No, kalau secara rohani apa? Membutuhkan usaha. Ya, membutuhkan benar-benar perhatian, keinsafan yang sungguh-sungguh. Supaya betul-betul perjuangan kita ini berhasil. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan, perhatikan ini, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, perjuangan yang kita akan lakukan besok bukanlah menggunakan senjata apa? Duniawi. Melainkan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudaraku, saya masih ingat sesudah saya ditamatkan dari UNCLA PTK, ibu saya dan adik-adik saya belum dalam kebenaran. Waktu itu pendeta menembu backing KKR di kampung. Saya dengan Adri yang pendeta Lego yang di New Jersey. Waktu tamat dia bilang sama saya, pekakan, torang so pendeta, kan kita dipanggil Minas Selatan, dia di Minas Utara. Bagaimana torang pemama? Belum dibaptis. Bagaimana? Akhirnya kami pulang. Dan dalam perjuangan untuk memenangkan ibu kami dan adik-adik kami ini,
bukan menggunakan senjata duniawi. Ya. Apa yang kami lakukan? Kami berdoa. Saya bilang sama dia, karena saya lihat ada pendeta Sela di sini, ada pendeta Sela ya, ada. Karena saya katakan, Adri, saya bilang sama dia, mama sahabat ini mesti dibaptis dia bersama adik dua, mesti. Nah, lalu bagaimana caranya ya nih? Dia bilang begini, orang habis gereja terus panggil mama, panggil, kita biasa enggak panggil mama, panggil kong bilang pada orang baptis. Tapi orang lawat dulu. Sambil saya bicara, kamu berdoa. Sistem penjual buku. Sambil saya lawat sama ibu saya, kamu berdoa. Tapi kalau saya tidak mampu, saya akan serahkan sama kamu. Sebab kamu Adri, saya lebih sifat saya dengan Adri baku. Saudaraku, akhirnya saya bilang, mesti dibaptis. Pemakan babi, enggak masuk surga. Lalu saya bilang, hari Sabat itu hari Tuhan, bukan hari Minggu. Apa ibu saya bilang? Sama Jo. Ngana potongan daging barasa babi. Iya, anak-anak durhaka dan segala macam. Saudaraku, potong bicara. Akhirnya, Adri, enggak mampu. Adri bicara, saya berdoa, Tuhan kasih kuasa sama Adri supaya ini. Tetap ibu saya begitu. Tapi sebelumnya adik saya yang dua, yang ibunya pendeta Dale Supit, ya, dan yang satu Elvi yang kawin dengan orang bule juga. Saya bilang, baptis juga iko kakak, betul kok ini. Oh, di mana mama, di mana di situ torang. Oh, jadi kalau baptis, kamu baptis? Iyo, saudaraku. Sebab ini bukanlah menggunakan senjata duniawi. Ya, akhirnya apa yang saya buat? Saya teringat Lukas 14 ayat 23. Enggak ada di laptop. Karena jam 1 kami lawat sampai jam 3, pendeta Manembus sudah suruh, sebab sudah ada di Tanjung yang mau dibaptis. Bagaimana pendeta Ulego? Apa ibu mau dibaptis? Saya bilang, tunggu saja. Akhirnya apa yang saya buat? Pendek cerita saja. Saya ingat Lukas 14 ayat 23. Saudara, apa isinya Lukas 14 ayat 23? Di situ dibilang, paksalah orang karena rumahku itu harus penuh. Saya teringat, Lot tinggal dipaksa, kemudian dia apa? Dia selamat. Akhirnya saya tarik ibu saya, mari mau dibaptis. Orang baku tarik. Sampai di tangga karena saya bilang, saya lebih kuat dari kamu. Lalu adik saya sudah bilang, masuk di kamar, ambil baju mama dan adik-adik. Terus kamu saya ke sana. Nanti saya bawa saya punya Akhirnya sampai di tangga, kok dia bilang begini, kita menyerah Jo. Menyerah. Selama setahun, tiap kali saudara-saudara di kampung tanya, ngana so Advent? Karena aku dipaksa oleh Yani. Dipaksa. Tapi saudaraku, kami ajar terus karena sesuai Matius 28. Ajarlah itu. Ajar terus. Kemudian tahun kedua, ia katakan, betul Joko Tenganayani. Ini gereja betul. Sampai dia mati umur 86 tahun dalam Tuhan. Saudaraku, kita memang itu itu kebijaksanaan saya. Tentu Tuhan akan berikan kebijaksanaan kepada saudara untuk melawat saudaramu, untuk melawat tetanggamu dengan cara Tuhan akan berikan kebijaksanaan. Asal saudara bekerja. Asal saudara berjuang dalam perjuangan ini. Sebab saya dapati, kalau kita bekerja buat Tuhan, kalau kita bekerja dalam perjuangan memenangkan jiwa, Tuhan akan berikan kuasa. Ingat ayat tema tadi, Matius 28. Aku beserta dengan kamu sampai kesudahan alam. Oh, kuasa Allah akan berjuang dalam perjuangan pekabaran Injil. Saudara akan saksikan, itu the power of God
akan menjadi milikmu asal saudara bekerja. Tapi kalau saudara, yo, pendeta, nanti jo esok atau lusa atau aduh. Kalau semangatmu tidak ada atau setengah-setengah. Tadi dalam pelajaran sekolah sahabat ada tuh siapa yang udah bicara tadi kak? Oh, netral. Ya. Siapa yang netral dalam pekabaran Injil mulai besok malam? Ya tuh ada kan? Sanche yang ada bilang tadi itu bagaimana? Sebab dalam pelajaran hari Kamis dia bilang itu nasib, toh nasib itu tidak ada tuh netral. Kalau di pihak Tuhan betul-betul di pihak Tuhan. Tetapi kalau tidak di pihak Tuhan, di pihak mana? Tentu di pihak setan. Tidak ada tuh netral. Dan harap besoknya tidak ada yang netral pendeta di sini. Amin. Amin. Begitu. Supaya betul-betul sahabat depan kita akan lihat jiwa-jiwa yang kita menangkan pada Tuhan. Dan itu berarti kalau kita menangkan jiwa, berarti kita pasti selamat. Tapi kalau kita tidak bisa memenangkan jiwa, jangan pikir saudara akan selamat. Ya, karena Nyonya White bilang, pintu sorga tidak terbuka apabila hanya saudara sendiri yang mau masuk. Itu Nyonya White bilang. Saya sendiri sudah pastikan saya pasti di sana. Kenapa? Anak saya 4. Saya sudah berbagi. Mam, ngana jo tuh 2, kita tuh 2. Pasti masuk. Iya. Itu pasti masuk. Tapi kalau hanya saudara sendiri saja yang mau masuk, pintu sorga akan apa? Tak tutup. Jane sekarang, so senang dia, toh? Nggak usah bilang ke dia. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu, perhatikan, dalam perjuangan yang Anda lakukan besok, perhatikan ini ayat. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan apa? Injil. Jadi besok kita akan kobarkan, akan bicarakan melalui pendeta Bakulu bahwa hari Sabat itu apa? Hari Tuhan. Padahal hari Sabat orang buka Sabat jam 8 malam. Itu maksudnya. Hidupmu berpadanan dengan apa? Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan apa lagi? Sehati, sejiwa, apa? Berjuang untuk iman yang timbul dari apa? Injil. Dengan kata lain, jemaat PAL 2 di dalam perjuangan harus apa? Harus apa ini? Dalam satu apa? Roh. Apalagi? Sehati. Apalagi? Sejiwa. Dalam apa? Berjuang untuk iman yang timbul dari apa? Berita Injil. Berjuang dengan satu roh, sehati sejiwa, dasar apa? Iman. Amin. Besok tunjukkan itu, ya. Tunjukkan jemaat PAL 2 benar-benar jadi teladan dalam apa? Satu roh, apalagi sehati, nyana 2 hati, ya. Sehati, lalu apalagi? Sejiwa. Dasarnya apa? Iman. Yudas 3, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah, dan perhatikan lagi di sini. Berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang apa? Percaya. Jadi di sini lagi disebutkan dalam berjuang mesti berjeri lelah, ya, berjeri payah. Berjuang dalam perjuangan untuk pengharapan hidup yang kekal, mesti apa? Mesti ini. Mesti tunjukkan itu. Mesti tunjukkan itu jerih payah, ya, dalam perjuangan.
1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu, itu kata jerih payamu, tidak sia-sia. Kalau jerih payah berarti ada apa? Ada usaha. Kalau jerih payah berarti susah, no? Memang ada apa? Ada hal-hal yang sukar kita mau apa? Mau pikul. Tapi ya mesti demikian. Sampai saya kutip itu dalam bahasa Inggris. Dalam salinan bahasa Inggris kalimat terakhir. Always give yourself fully to the work of the Lord. Fully. Ini saya mau tekankan di sini. Yourself fully. Fully itu apa ya? Kalau fully? Penuh. Ya, penuh. Punung. Bumbung lagi kalau perlu. Iya toh? Bumbung dalam pekerjaan Tuhan. Ini saya dapati. Saya yakin semua kita mau namanya tertulis di buku sorga. Sebab hanyalah nama-nama yang sudah tertulis di buku sorga yang ada di sorga. Nah, perhatikan ini. Rasul Paulus dia sebut beberapa orang. Mari kita baca. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos. Tidak ada nama Sun Sugos di sini loh. Temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah apa di sini? Berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens. Yang ada Clemens di sini. Oh, kita jodoh untuk Clemens. Dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam apa? Kitab kehidupan. Nama-nama yang tercantum dalam kitab kehidupan, syaratnya apa? Yaitu mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Saudaraku, kalau saudara tidak berjuang dalam pekabaran Injil, namamu tidak akan tercantum dalam buku kehidupan. Saya yakin kita semua mau supaya nama kita tercantum di mana? Buku kehidupan. Dan syaratnya sebagaimana Clemens dan Sun Sugos, kenapa nama mereka sudah ditulis oleh Tuhan dalam buku kehidupan? Kenapa? Karena mereka telah berjuang dalam apa? Pekabaran Injil. Pendeta, mari berdiri kemari. Boleh? Berdiri sini. Kita Tuhan suruh sekarang mau minta kepada jemaat Pal 2, siapa yang mau berjuang dalam pekabaran Injil mulai besok? Lihat dompet tangan. Siapa? Saudara-saudaraku, dengan tangan, nggak mau dipaksa ini ya. Ini dengan sukarela. Siapa yang mau berjuang dalam pekabaran Injil mulai besok? Pendeta Lia. Oh, di sananya enggak ada. Coba lihat. Pendeta, coba angkat tangan. Tuhan akan lihat, saudaraku. Jadi pendeta Solia. Amin. Supaya pendeta juga ada semangat. Iya toh? Berjuang dalam pekabaran Injil adalah perjuangan yang hasilnya nama kita tercantum dalam kitab kehidupan di mana? Di sorga. Saya yakin, saya pastikan nama pendeta Lego sudah tercantum dalam buku apa? Kehidupan. Saya pastikan. Bagaimana Joni? Joni sudah? Amin. Betul-betul. Amin. Iya. Bagaimana Tante Pauline? Tante Pauline. Bagaimana? Tuh nama so tercantum di buku sorga? Sudah? Jadi, saudara-saudaraku, kita teruskan ya. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa apa? Berkas-berkas. Saudaraku, terang-terangan dalam menabur, dalam menjalankan pekerjaan Tuhan membutuhkan tangisan. Membutuhkan pengorbanan,
Iya, itu pasti. Tapi ingat, hari Sabat mendatang, kalau pendeta Bakulus sudah mulai nama saudara A, saudara B, saudara C, saudara ini. Jemaat siapa yang setuju nama-nama mereka dibaptiskan? Bagaimana hati saudara? Pasti senang. Iya toh? Karena kalau kita tiba di sorga, perhatikan ayat ini. Selalu saya ingat itu. Kalau kita mau tiba di sorga, mari kita baca. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Kalau kita tiba di sorga, itu yang penduduk sorga yang baru kali itu lihat orang di sana. Dia tanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Lalu ayat 14, maka kataku kepadanya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesenangan yang besar selama mereka di dunia ini. Begitu? Merekalah yang orang-orang yang keluar dari kesusahan yang apa? Besar. Saya mau tanya saudara Sam, untuk menjalankan pekerjaan Tuhan, susah atau senang? Susah Betul-betul. Nggak senang. Nggak memang susah. Jadi, perhatikan itu. Karena ini semua kesimpulan. Berjuang dalam perjuangan pekabaran Injil, hasilnya apa? Satu, Yesus datang kedua kali. Karena ayatnya, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Lalu apa? Ya, Yesus datang. Jadi jangan dulu harapkan Yesus mau datang cepat. Kalau itu Injil belum diberitakan seluruhnya di PAL 2. Ya toh? Kedua, pasti kalau kita berjuang dalam pekabaran Injil dengan sungguh-sungguh, pasti keselamatan Anda, pasti. Kedua, ketiga, pasti ada jiwa-jiwa yang kita bawa itu pasti selamat. Lalu yang keempat, pasti ini dunia ini kiamat. Pasti ini 2 Petrus 3 ayat 9 sampai ayat 12. Itulah kesimpulan yang kita harus tahu kalau kita berjuang dalam pekabaran Injil. Kalau kita berjuang dalam perjuangan iman. Ini yang kita tunggu-tunggu kan? Waktu Yesus kelihatan di awan-awan. Apakah pendeta Lego di sana? Ya tahu. Apakah saudara Wagyu itu ini? Mana? Saudara Wagyu mana? Mana saudara di sini? Kasih tunjuk. Ya. Is there Danny? Yes? Are you ready to meet him when Jesus comes? Amin. Dia kata siap mau tunggu kedatangan Yesus. Dan ini kan cuma lukisan. Dan lukisan ini Barjolia lukisan, senang. Apalagi kenyataan. Jadi itulah sebabnya. Saudaraku, kesimpulan saya sudah cukup, sudah 45 menit. Berjuang dalam perjuangan kita. Tunjukkan kesungguh-sungguhan. Katakan yang menabur dengan tangisan akan apa? Pulang dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Karena waktu Yesus datang kedua kali, kita akan katakan, inilah dia, Yesaya 25:9. Inilah dia yang kita sudah lama apa? Tunggu-tunggu. Selama kita Advent. Mari kita tamasi akan selamatnya dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan KKR dan sebentar undangan KKR akan dibagikan di saat kita berjabatan tangan. Saya mengundang saudara-saudara berdiri menyanyi lagu Sion nomor 281, Aku Perlu Sungguh pada Yesus.
Pulanglah dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kita berdoa. Kiranya Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Ya. Sesuai dengan penyampaian tadi siang bahwa
sekali lagi disampaikan kepada semua panitia KKR untuk boleh tunggu, karena ada beberapa hal yang akan kita akan berkaitan dengan KKR yang akan kita laksanakan mulai besok malam.